Saudara-saudari, selamat malam kita semua. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan saya bertema menyelami samudera rahmat ilahi. Dalam buku Faustina, buku hariannya nomor 699, ia menulis demikian. Yesus berkata kepada Faustina, "Putriku, beritahukanlah seluruh dunia tentang belas kasihanku yang tak terbayangkan. Aku menginginkan agar pesta kerahiman menjadi perlindungan bagi semua jiwa, terutama bagi para pendosa yang malang. Pada hari itu, belas kasihanku yang paling dalam terbuka. Aku mencurahkan seluruh samudera rahmat ke atas jiwa-jiwa yang mendekati sumber belas kasihanku. Jiwa yang akan mengaku dosa dan menerima komuni kudus akan memperoleh pengampunan dosa dan pengampunan dari hukuman sepenuhnya. Pada hari itulah terbukalah semua pintu air ilahi yang melaluinya rahmat mengalir." Saudara-saudari, dari buku harian ini saya terinspirasi. Sekitar 25 tahun yang lalu, saya seorang seminaris ya, tamatan SMA, saya masuk seminari, masih menjalani tahun pendidikan 2 tahun. Jadi tahun pertama itu kami belajar intensif tentang kitab suci, katekismus, bahasa Latin, bahasa Inggris, psikologi ya. Kemudian tahun kedua kami mulai mengajar, walaupun amatir nggak punya ijazah guru, tetapi diberi kesempatan mengajar anak SD. Sekaligus juga setiap weekend, Sabtu Minggu itu kami pergi ke stasi-stasi, gereja stasi yang jauhnya sekitar 30, 40, atau 60 kilo dari seminari, cukup jauh dan pelosok sekali. Jadi saya ditempatkan di sebuah gereja stasi yang paling selatan dekat dengan Laut Selatan ya waktu itu ya, cukup jauh dari kota. Nah di situ saya setiap minggu saya datang melayani, saya mendampingi anak sekolah minggu, anak muda-mudi, mengunjungi keluarga-keluarga, mendoakan yang sakit, lalu memimpin ibadat tanpa komuni karena masih awam, belum frater, belum romo, jadi masih hanya ibadat sabda. Itu yang saya bawakan di gereja. Nah, menarik ketika waktu itu saya itu di sakristi, saya melihat ada cacaran buku-buku judulnya Devosi kepada Kerahiman Ilahi. Bukunya kayak buku saku gitu ya, kecil gitu. Terus saya baca, pertama kali saya mengenal kata kerahiman ilahi ini kok hal yang baru, saya belum pernah dengar ini, belum pernah baca ini. Bukunya ini menarik, ini isi kata-katanya, kutipan dari buku harian Santa Faustina, ada doa-doanya. Wah ini hal yang belum pernah saya dengar. Tapi sayangnya itu buku itu kayak nggak terurus, berserak gitu. Waktu itu saya kira itu tahun 1998, 99 atau 98 waktu itu. Jadi sudah nggak ada internet ya waktu itu ya, tentu nggak ada HP. Yang ada cuma buku itu. Jadi saya tertarik buku itu, saya minta satu buku itu, saya bawa. Ketika saya selesai seminari, saya ada waktu liburan di rumah, saya terinspirasi untuk membuat sebuah meja doa. Jadi di rumah saya itu ada satu pojok lorong rumah yang kira-kira untuk tempat satu meja kecil, lalu dikasih lilin, dikasih salib. Lalu disitulah saya berlutut setiap jam 3 sore, saya berdoa kerahiman, ya. Lalu doa koronka, doa sendiri, nggak ada yang ngajarin. Terus membaca isi buku itu, tulisan-tulisan diarinya Santa Faustina. Dari situ saya jatuh cinta dengan kerahiman ilahi. Nah itu ya perkenalan saya, ternyata sudah 25 tahun yang lalu. Waktu itu belum populer,
Tetapi saya bersyukur bisa mengenalinya pada saat itu. Semakin jauh saya refleksikan pengenalan saya pada devosi kerahiman ilahi, saya pun diajak seperti menyebur. Jadi makanya temanya menyelami. Sebelum menyelam kan kita harus basah dulu ya, nyebur dulu nih. Kalau orang nggak mau nyebur, nggak mungkin bisa menyelam. Dia harus nyebur dulu, ngerasain air asin, ngerasain apa namanya, bagaimana mengapung-mengapung di atas air atau bahkan tenggelam, muncul lagi, tenggelam, muncul lagi. Ya. Ya, disitulah kalau kita sudah mencebur, lalu kita akan semakin dalam menyelam, ya, menyelam masuk ke dalam dan melihat apa di dalam sana. Di kedalaman. Kalau Anda hobi apa namanya snorkeling sama diving, Anda akan melihat ketika Anda semakin dalam menyelam ke laut, maka Anda melihat biota-biota laut yang indah. Ada keindahan di dalam laut. Ada ikan warna-warni, ada binatang-binatang bintang laut yang di kedalaman itu yang tidak bisa ditemukan di permukaan. Nah, Anda akan terbelalak melihat keindahan itu. Ya. Tapi juga karena di kedalaman Anda juga harus bisa menguasai diri. Kalau enggak Anda bisa hanyut karena arus yang begitu kuat. Ya. Tapi kalau Anda percaya, Anda percaya Anda mampu dan di situ baik gambarannya Anda punya skill, maka Anda fine, oke saja. Oke, saya masuk ke dalam sebuah ilustrasi seperti ini. Coba Anda duduk di depan gambar kerahiman ilahi sementara waktu sementara. Nanti bisa dipraktekkan ya. Anda duduk lalu melihat gambar kerahiman ilahi. Lalu Anda terbayang kata-kata Faustina itu tadi. Yesus mencurahkan seluruh samudera rahmat ilahi ke atas jiwa-jiwa yang mendekati sumber belas kasihan Tuhan. Apa maksudnya seluruh lautan rahmat? Tentu ini bahasa simbolis. Seluruh lautan dimaksudkan untuk menggambarkan kerahiman Tuhan yang tak terbatas. Belas kasih Tuhan yang tak terbatas. Saya merefleksikan Injil hari ini, Bapak Ibu. Anda menyimak enggak Injil hari ini? Apa yang terjadi di sana? Yesus bertemu dengan dua orang yang kerasukan setan, ya kan? Lalu setan itu bertanya pada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau hendak membinasakan kami sebelum waktunya?" Lalu setan itu sendiri yang mengatakan, "Biarkanlah kami pergi atau berpindah ke babi-babi itu." Babi-babi yang sedang mencari makan itu. Maka Yesus mengatakan, "Pergilah." Dengan demikian, roh-roh jahat itu bukan hanya satu, mungkin ribuan, banyak sekali roh-roh jahat itu keluar dari dua orang itu, masuk ke dalam babi-babi itu, dan babi-babi itu terjun ke dalam laut dan kemudian ke dalam danau dan mati. Lihat cara Yesus memperlakukan bahkan setan pun tidak menyakiti. Kalau Anda menonton film eksorsis, film horor ya, waduh dilawan dengan ayat-ayat suci atau mungkin dengan kutipan-kutipan doa, ritual-ritual yang sehingga setannya terbakar, kesakitan gitu ya kan. Tapi Yesus itu menarik. Ia justru hanya mengatakan pergilah. Dia tidak menghukum. Dia tidak menyiksa. Dari situ saja Yesus memperlakukan belas kasih terhadap seluruh makhluk, bahkan setan sekalipun. Saya berpikir kemudian apalagi Yesus memperlakukan manusia. Dengan setan saja Yesus tidak menyiksa. Apalagi dengan manusia ciptaan yang segambar dengan Allah. Sungguh luar biasa rahmat, belas kasih ilahi, belas kasih Tuhan
kepada manusia. Inilah gambaran simbolis lautan kerahiman, menggambarkan belas kasih yang tak terbatas dari belas kasih Tuhan. Bayangkan kalau lautan itu ditumpahkan kepada Anda. Tangan Anda dua begini ya. Apa mungkin bisa menerima air dari lautan yang sedemikian banyak sekali? Seandainya Anda kolam ya, andaikan Anda kolam lah, kolam besar. Apakah ya masih mampu untuk menerima lautan air, seluruh air lautan ke dalam kolam? Tidak ada kolam yang cukup untuk menampung air seluruh samudera ini. Nggak ada. Itulah keterbatasan kita manusia untuk menerima karunia rahmat ilahi, belas kasih Tuhan. Kita ini masih, kemampuan menyerap kita masih terbatas. Contoh kecilnya aja, kita memperlakukan orang lain, memperlakukan karyawan di kantor bagaimana. Apakah kita kadang berlaku tidak adil? Apakah kita berlaku kasar? Apakah kita sewenang-wenang merendahkan orang semata-mata dia karyawan atau pembantu? Perhatikan cara Anda memperlakukan keluarga Anda juga, ke anak-anak, ke mertua, ipar, ke suami, istri, ya. Bagaimana cara Anda memperlakukan mereka? Apakah Anda memperlakukan dengan belas kasih? Atau Anda melakukan karena ego Anda? Didorong oleh rasa suka nggak suka? Didorong rasa senang nggak senang? Nah, itu berarti kadang-kadang bukan belas kasih yang berlaku, tapi ego kita, kemauan kita, pikiran kita sendiri yang kita paksakan sama keluarga kita, sama orang lain. Apakah Anda juga memperlakukan ciptaan Tuhan yang lain dengan baik? Anda lihat tanaman kering, nggak ada hujan, Anda biarkan. Wah, rasanya sibuk, itu kan tugasnya pembantu. Tapi Anda tahu, itu karunia Tuhan, itu juga ciptaan Tuhan yang butuh perhatian. Itu baru tumbuhan, belum lagi yang binatang-binatang lain, ya, peliharaan, anjing, kucing, burung, ya. Dan bagaimana Anda juga memperlakukan diri Anda sendiri juga. Akan bait tubuh Anda, bait Roh Kudus. Bagaimana Anda perlakukan tubuh Anda? Apakah Anda berbelas kasih sama tubuhmu? Apakah kamu hanya bekerja pagi, siang, sore, malam, istirahat cuma 2-3 jam? Tubuh sampai sakit, dipaksa dieksploitasi sedemikian rupa sampai sakit-sakitan. Masa mudanya terlalu keras, akhirnya belum sampai 60 sudah sakit-sakitan, sudah game. Coba bagaimana Anda juga berbelas kasih terhadap tubuh Anda sendiri? Apakah Anda cukup menjaga keseimbangan antara olahraga, olah fisik dan olah batin, ya, olah otak dan olah fisik itu juga harus seimbang, dan sebagainya. Ya, ini mengacu pada banyak hal. Ya. Jadi belas kasih Allah kita kembali. Kemampuan kita menerima belas kasih Allah sangat terbatas. Tetapi kita harus belajar dari para kudus. Ada orang kudus namanya Santa Teresa Avila, seorang pujangga gereja, yang menulis tentang puri batin, interior castle, kastil batin, kastil rohani. Ia menulis bahwa jiwa memang mampu memiliki kapasitas tak terbatas untuk Tuhan yang bersemayam di dalam dirinya. Jiwa itu seperti sebuah kastil, kastil rohani, kastil batin dengan banyak kamar, banyak tempat tinggal di dalamnya yang saling berhubungan, yang harus dilewati.
dari satu ruangan ke ruangan lain sampai akhirnya menuju ke tengah di mana Tuhan bersemayam di situ. Dia mengajarkan bahwa tujuan hidup rohani itu melakukan perjalanan melalui berbagai ruangan-ruangan dalam puri batin itu sampai menuju ke tempat Tuhan yang tak terbatas, hadir dan bersemayam di pusat jiwa kita. Kita akan memahami bahwa kita mampu menerima karunia samudera rahmat yang tak terbatas. Karena Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan ini ketika Dia memilih untuk hidup di dalam diri kita. Maka orang kudus yang mengalami persatuan mistik dengan Tuhan, orang ini mengalami kepenuhan samudera rahmat ilahi. Kunci untuk menerima kepenuhan belas kasih Tuhan adalah dengan mencari Tuhan yang tak terbatas, yang bersemayam di dalam jiwa. Bagaimana ini dilakukan? Dalam buku harian Santa Faustina dikatakan, pergilah ke Bapa pengakuan, mengaku dosa. Terimalah komuni kudus untuk mendapatkan pengampunan dosa dan pengampunan atas hukuman yang lengkap. Santa Teresia dari Avila tadi mengatakan ada banyak tingkatan yang harus kita lewati dalam perjalanan rohani bertemu dengan Tuhan. Tentu untuk menjumpai rahmat ilahi ini perlu dibutuhkan persiapan sungguh-sungguh. Selain menerima sakramen-sakramen, kita juga harus senantiasa hidup dalam keadaan rahmat dan menyucikan terus-menerus, hidup dalam pertobatan, sehingga jiwa kita semakin layak, semakin dipantaskan, dilayakkan untuk bertemu Sri Baginda Raja Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jiwa kita, perjalanan rohani akan mengubah kita, mengubah dari ulat yang menjijikkan, ulat yang kotor, yang bikin gatal, yang mengerikan, menjadi sebuah kupu-kupu yang indah, yang terbang bebas. Kita perlu transformasi, mengubah diri kita sesuai dengan rahmat Tuhan, agar kita bisa mampu bersatu dengan Tuhan. Kita perlu rendah hati, mengakui kelemahan kita dengan terbuka terhadap kasih karunia Tuhan. Bahwa Tuhan di dalam lubuk jiwa kita sabar menunggu kita. Ia berdiam di sana, ia berseru kepada kita, mari datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kita semua diundang untuk datang, untuk masuk. Terus masuk ke dalam, jangan di luar, masuklah ke dalam. Dan jumpailah Tuhan di sana. Tuhan sudah menunggu kita. Kita harus berkomitmen dengan hidup doa. Jangan hanya doa ketika lagi hatiku lagi seneng, aku nggak capek. Tapi kalau aku lagi capek pulang kerja, apalagi habis dimarahi bosku, apalagi habis berantem dengan mertua, berantem dengan pasangan, berantem dengan anak-anak, males aku, males berdoa. Nah ini, padahal doa itu harus continue, tidak dipengaruhi oleh suasana hati atau mood. Doa harus continue, terus-menerus. Seneng nggak seneng, kosong, hampa atau kering, jalani. Jangan putus. Itu butuh komitmen untuk hidup dalam perkembangan rohani. Kadang orang Katolik sekarang udah jarang puasa, tapi ada kadang-kadang beberapa kelompok itu masih menganjurkan puasa. Baik, puasa dilakukan seperti kami para biarawan, biarawati,
wajib puasa pantang itu Jumat, hari Jumat dianjurkan. Ditambah lagi ada hari Rabu. Kami pengalaman saya di luar negeri kalau hari Rabu dan Jumat itu tidak makan daging. Walaupun tiap hari makan daging, tapi memang untuk 2 hari itu sama sekali tidak makan daging. Jadi menunya ikan, salmon begitu ya. Loh Romo, di sini salmon lebih mahal dari daging. Iya, di Indonesia ya ikan salmon lebih mahal, tapi untuk di luar negeri mungkin ikan salmon gampang. Ya, ibaratnya kayak makan daging atau telur atau tempe tahu gitu. Udah tempe tahu gantinya daging. Di sana nggak kenal tempe tahu. Tahunya ya ikan salmon gitu, atau telur lah ya. Nah, begitu. Jadi penting juga selain memupuk di hidup doa, perlu juga kadang berpuasa. Perlu membaca firman, perlu merayakan sakramen-sakramen, misa. Perlu juga membaca bacaan rohani, termasuk buku harian Santa Faustina. Jadi hidup kita juga harus dibekali ya. Untuk nyelam itu kan butuh tenaga. Kalau kita nggak ada tenaga, kita nggak akan kuat untuk menyelam. Tenaganya dari mana? Ya dari hidup doa, puasa, ya, baca firman, mengaku dosa, ya kan? Menyambut komuni, menyambut sakramen-sakramen, bacaan rohani, ya. Itu semua kekuatan kita untuk menyelam ke lebih dalam. Dalam ensiklik Dives in Misericordia yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II tanggal 30 November 1980 tentang karya kerahiman ilahi, memandang Yesus sebagai inkarnasi kerahiman ilahi, sumber belas kasih yang tak terbatas bagi dunia. Maka pesta kerahiman ilahi dirayakan pada hari Minggu Paskah kedua, ya, sebagai penghormatan bagi karya kerahiman ilahi bagi dunia dalam diri Yesus, Raja Kerahiman. Ada 3 keutamaan yang harus dihidupi dalam kerahiman ilahi menurut dokumen Dives in Misericordia. Yaitu pertama, ask for His mercy. Ini ask for His mercy. Artinya memohon belas kasih Allah. Jadi kita harus pertama memohon belas kasih Allah. Supaya kita beroleh rahmat ilahi, kita harus mohon. Kita nggak bisa mengandaikan, oh tiba-tiba rahmat ilahi datang. Nggak bisa. Memohon, ask for His mercy. Lalu yang kedua adalah be merciful. Artinya berbelas kasih pada orang lain. Setelah kita mohon belas kasih Tuhan, yang kedua kita harus belas kasih sama orang lain. Jangan minta, Tuhan saya ampuni saya orang berdosa, saya sudah jengkel, marah, gini. Tapi ternyata sama orang saya nggak bisa ngampuni. Ya, nah ini susah. Kalau kita mohon rahmat ilahi, belas kasih Tuhan, kita juga harus berbelas kasih sama orang yang jengkelin kita. Wong Tuhan aja sabar sama kita yang bikin jengkel dia. Kita pun harus bersabar juga dengan orang yang menjengkelkan kita. Berbelas kasih pada mereka. Yang ketiga adalah completely trust. Trust in Him. Trust in Jesus. Completely trust in Jesus. Artinya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, pada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya. Enggak hanya sekedar, oh ya saya tahu Tuhan baik. Oh ya saya tahu Yesus itu mengampuni. Itu kan tahu. Belum percaya. Percaya itu berarti ngalamin sendiri kasih Allah, pengalaman kasih Allah itu. Entah ketika Anda didoakan menangis, atau mungkin Anda berbahasa roh, mengalami manifestasi, mungkin ya, Anda mengalami pertobatan. Nah, itu baru percaya gitu.
Percaya ketika Anda berdoa, bebaskan kami Tuhan dari segala jahat, dari mara bahaya. Ternyata iya, ketika orang lewat jalan itu dirampok atau diganggu, Anda kok jalan ke situ kok tenang-tenang aja, nggak ada gangguan. Nah, baru percaya kan? Ini ada bukti pengalaman Anda percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. 3 hal tadi diingat ya. Untuk menyelami samudera rahmat ilahi, pertama, asking for His mercy. Minta belas kasihan Tuhan. Kedua, be merciful. Kamu harus berbelas kasih sama orang lain, sama sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan. Yang ketiga adalah completely trust in Him. Sungguh-sungguh percaya total kepada Tuhan, kepada Yesus. Nah, maka ditambahkan lagi oleh Paus Fransiskus ya dalam Bulla Misericordia Vultus tahun 2015. Kerahiman adalah tindakan utama dan tertinggi Allah memilih dan memutuskan untuk menjumpai kita masing-masing. Allah menemui diri kita dalam pergumulan atas realitas hidup sehari-hari, utamanya dalam pergumulan menghadapi segala situasi, termasuk misalkan situasi kemarin yang lalu pandemi, sekarang menjadi endemi misalnya. Situasi inflasi yang sudah mulai kita rasakan, harga-harga semakin naik. Situasi dampak kekeringan, beberapa daerah kering, kesulitan air. Beberapa daerah ada banjir, ya. Kekeringan dari dampak badai El Niño. Dan yang lain-lain, masih ada perang, masih ada kekerasan, masih ada kriminalitas, macam-macam. Disitulah kita mulai memerlukan Tuhan hadir dalam diri kita, menyapa kita, dan menyampaikan sabdanya, damai, sejahtera bagi kamu. Disinilah kita mulai mengatakan, Jesus, I trust in you. Yesus, aku percaya kepadamu. Jesus, engkaulah andalan. Disinilah ketika kita menaruh diri, menceburkan diri kita ke dalam samudera rahmat ilahi, kita akan berkata, Yesus, I trust in you. Jadi kalau orang sudah mencebur masuk ke dalam, dia nggak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pasti dia mengatakan, aku percaya Tuhan, Engkau tidak akan menenggelamkan aku. Engkau akan menuntunku. Meskipun aku menyelam, Engkau akan menatang tanganku, memegang tanganku, supaya aku tidak tenggelam. Engkaulah andalanku, meskipun di dalam laut mungkin ada makhluk-makhluk yang membahayakan, ada ikan hiu mungkin di sana. Mungkin di sana ada arus yang kuat, mungkin di sana ada berbagai macam bahaya. Tapi Jesus, I trust in you. Engkaulah andalanku. Pengalaman kasih dan pengampunan Allah diekspresikan dengan sikap dan tindakan belas kasih, pengampunan dan kemurahan hati pada sesama. Seluruh rangkaian ungkapan kasih dan belas kasih yang dihidupi secara spiritual dan praktis dalam kehidupan nyata menjadi pernyataan iman yang mendalam karena percaya penuh kepada kerahiman ilahi. Kita dengan mengatakan Jesus, I trust in you, kita merasa kuat karena kita percaya hanya Tuhan satu-satunya yang saya percaya di dunia ini. Mungkin keluarga bisa saja mengkhianati kita. Mungkin teman dekat kita bisa saja meninggalkan kita. Mungkin pasangan Anda bisa meninggalkan Anda kapan aja. Tapi Tuhan
adalah yang bisa dipercaya dan tak pernah meninggalkan kita. Jadi dengan mengatakan Jesus, I trust in you. Yesus, engkaulah andalanku. Kita akan kuat menghadapi realita hidup yang kadang banyak mengecewakan. Kita menjadi orang yang percaya dan optimis karena kita berjalan bersama Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Kata pemazmur. Bila kita berada dalam komunitas bersama Tuhan, dan Tuhan menjadi satu-satunya sandaran hidup kita adalah kerahiman Tuhan, maka kita tidak akan merasa kekurangan apapun. Kita sudah dipenuhi dengan apa yang bahkan tidak kita minta, Tuhan beri dalam kehidupan kita. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para rasul, mengatakan damai sejahtera bagimu, Yesus pun menghembuskan Roh Kudus-Nya. Acipite Spiritum Sanctum. Terimalah Roh Kudus. Yesus menghembuskan Roh Kudus-Nya kepada para rasul. Roh Kudus diterima agar para murid diperkaya dengan belas kasih, agar mereka mengalami, menyelami rahmat ilahi yang tercurah pada saat itu. Jadi pengalaman Roh Kudus bisa menjadi pengalaman di mana kita dicurahi rahmat ilahi. Pengampunan dosa juga adalah tentang kerahiman Allah yang adalah sumber segala pengampunan. Ketika kita diampuni, merasa diampuni, maka kita pun belajar untuk mengampuni. Ketika kita dikasihi, kita pun belajar untuk mengasihi. Semoga karena belas kasih Allah, kita pun dimampukan, diberikan kuasa, diutus untuk Tuhan, untuk mewartakan belas kasih Allah, untuk mengundang banyak orang masuk, menceburkan diri, menenggelamkan dirinya dalam lautan kerahiman ilahi, agar mereka berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama. Dengan demikian, kita akan melihat bahwa segala sesuatu akan berlalu. Waktu akan berlalu. Harta akan habis. Jabatan akan berlalu. Kekuasaan tinggal kenangan. Semua fasilitas duniawi akan berlalu. Tetapi kerahiman ilahi tetap tinggal menyertai perjalanan kita sampai akhir hayat. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Robi untuk renungannya malam ini. Sangat merefresh kembali ya Romo. Untuk kita semua, terutama untuk saya yang kemarin juga mengalami kekeringan. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita melanjutkan dengan sesi tanya jawab, kita akan foto-foto dulu ya. Baik, kami persilakan untuk petugas yang biasa untuk memfoto. Bapak Ibu boleh untuk membuka kameranya, memberikan senyumnya kepada Tuhan dan kepada saudara-saudari kita yang terkasih. Ayo, yang bisa membuka kamera, buka, kita berfoto dengan Romo. Ayo, teman-teman. Ya.
Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya. Apa sudah ada yang bertanya di kolom chat? Ternyata belum ada nih. Kalau belum ada, saya cuma mau cerita sedikit. Saya juga beberapa waktu lalu mengalami masa kering, Romo. Akhirnya kemarin itu saya kebetulan juga waktu itu saya juga mau tugas Mazmur pertama kali awal. Jadi pada waktu itu saya putuskan untuk pengakuan dosa, Romo. Pada waktu itu saya ketemu Romo Ari Pawarta gitu. Kebetulan di paroki saya di MKK. Yes. Dan memang saya percaya ya dengan pengakuan dosa itu semua ya segala masa-masa kering kita, gelap kita, itu Tuhan akan bukain jalan gitu loh melalui pengakuan. Ya pada waktu itu memang saya mengalami masa kering ya cukup lama, kayaknya gelap gitu rasanya gitu. Memang ketika pengakuan dosa saya merasa lega sekali itu aja sih. Dan tadi juga Romo kan bilang yang apa ya untuk menyelami lebih dalam ada hal-hal ya yang harus kita refresh kembali ya, disiplin hidup doa ya Mo, baca bacaan rohani, ikuti misa harian mungkin ya Mo, terus pengakuan dosa itu, ya itu emang bagus sih Mo, itu emang. Ya. Cuman kadang-kadang karena kesibukan aja ya membuat kita jadi disiplin. Terima kasih Romo udah diingetin lagi kembali. Baik, terima kasih. Ada Bapak Ibu lagi nggak yang mau bertanya? Ini sudah ada di kolom chat, dibacakan aja. Kolom chat. Aku lihat tadi ini. Oh ya nih ada nih. Romo, apakah kerahiman boleh diperkenankan dilatih dalam sebuah sesi motivasi atau bagian dari sesi retret? Oh, ya pertanyaan yang bagus sekali. Bagus sekali kalau untuk ini ya sesi retret ya sangat aktual banget karena ya kalau berbicara tentang belas kasih itu sebenarnya isi dari seluruh Injil ya. Perjalanan sejarah keselamatan itu adalah sejarah belas kasih Tuhan. Mulai dari penciptaan, Allah menciptakan Adam dan Hawa, lalu jatuh dalam dosa, ya toh. Lalu kemudian Allah membuat Adam dan Hawa berkembang biak, memenuhi bumi. Lalu ada Abraham, lalu ada Musa, ada nabi-nabi. Semuanya itu adalah sejarah belas kasih Tuhan. Artinya apa? Manusia itu seringkali berulah, berbuat jahat, jatuh. Tapi Tuhan kembali lagi, kasihan. Ditolong lagi, ayo ke jalan yang benar. Bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun, padahal sudah dibebaskan dari Mesir. 40 tahun mereka dijajah Mesir. Kemudian mereka berjalan ke tanah terjanji, tapi bersungut-sungut, nggak bersyukur. Ini kami makan roti mana yang nggak ada rasanya, padahal di Mesir kami makan daging, di sini nggak ada makan daging. Lalu Tuhan marah, mereka dipatok ular beludak itu di padang gurun, banyak yang mati. Lalu Musa, Tuhan berfirman, buatlah patung tembaga ular tebung, tinggikan. Siapa yang memandang patung tembaga ini, meskipun dipagut ular, dia tidak mati. Kemudian Yesus mengatakan, seperti Musa meninggikan tiang tembaga, ular tiang tembaga, pada waktu dia membawa umat Israel. Demikian juga Allah meninggikan anak manusia di atas kayu salib, supaya jiwa-jiwa tidak binasa, melainkan selamat. Ini belas kasih Tuhan. Banyak lagi sampai Yesus bangkit. Belas kasih Tuhan masih terungkap lagi ketika Yesus bangkit menampakkan diri kepada para rasul. Yesus kok nggak ngomong gini, lu kamu semua ya, lu semua pada ya, yang ngianati gue, yang ninggalin gue, ya kan, yang nggak setia sama gue, lu kemana aja waktu gue disalibkan gitu. Mestinya kan Yesus marah-marah tuh. Dasar lu murid nggak berguna. Kan seharusnya Yesus marah kayak gitu. Tapi Yesus apa yang dia bilang? Damai sejahtera bagi kamu. Luar biasa kan?
Ini kan belas kasih Tuhan. Seharusnya Tuhan marah, murka sama murid-murid Yesus yang nggak setia itu. Mereka pada ketakutan, lari, sembunyi, meninggalkan Yesus disalib. Siapa yang setia? Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan murid yang dikasih. Cuma 3 orang itu yang berdiri di kaki salib. Yang lain lari tunggang langgang, ketakutan. Yesus datang, damai sejahtera bagimu. Nggak ada dendam, nggak ada sakit hati, damai. Ampuni kalian semua, damai sejahtera. Akan Yesus menghembuskan Roh Kudus-Nya. Seperti ingat waktu Adam dan Hawa, waktu Tuhan Allah pencipta menciptakan Adam dan Hawa dari debu tanah, maka Allah menghembuskan nafas, ruah, nafas hidup kepada Adam dan Hawa, sehingga mereka menjadi hidup dari tanah liat menjadi manusia. Sekarang Yesus menghembuskan Roh Kudus-Nya supaya hidup sungguh-sungguh hidup dalam roh. Para murid Tuhan tidak penakut lagi, tidak pengecut lagi, tetapi berani mempersembahkan nyawa sampai titik darah mereka untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan kisah keselamatan kepada seluruh bangsa. Jadi sangat relevan ya menurut saya tentang kerahiman Allah dalam retret maupun juga dalam sesi-sesi yang lain. Begitu ya kesimpulan saya. Iya. Saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan. Izin bertanya Romo dari Bu Immaculata. Mengapa orang yang kita lihat secara rohani rajin berdoa, disiplin saat puasa atau Natal dan Paskah, namun cobaannya kadang terlihat lebih berat dari orang yang mungkin dosanya lebih dari dia yang taat? Terima kasih. Oke, ya Pak. Baik. Ini pertanyaan, kenapa orang benar menderita? Ini pertanyaan sudah terjawab dalam kitab Ayub ya. Coba Anda baca kitab Ayub baik-baik. Jadi dalam kitab Ayub, Allah izinkan setan mencobai Ayub. Jadi Allah mengizinkan. Bukan karena setan, kemauan setan untuk mencobai manusia, tidak. Tapi Allah mengizinkan setan untuk mencobai hambanya Ayub, orang benar. Orang yang tidak pernah buat di mata Tuhan. Dan disitulah kita akan bertanya, loh Ayub ini salah apa? Dia taat beribadah, dia orang benar di hadapan Allah, dia tidak pernah mengutuki Tuhan. Maka setan pun ingin tahu sampai seberapa sungguh-sungguh imannya Ayub ini. Maka Tuhan izinkan, kamu boleh mencobai Ayub, tapi jangan membunuh dia. Itu yang dikatakan Tuhan. Karena kuasa untuk membunuh adalah kuasa Tuhan untuk mengambil hidup orang, bukan setan. Allah izinkan setan mencobai orang benar, yaitu Ayub. Nah, disitulah kita juga Allah berefleksi dengan Yesus sendiri. Lah, Yesus sendiri kurang apa coba? Dia sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Dia nggak punya dosa, tentu saja. Dia sama dengan kita. Yesus merasakan lapar, Yesus merasakan haus, Yesus merasakan lelah, Yesus juga merasakan sakit, Yesus merasakan sedih. Sama, kecuali dalam hal dosa. Kenapa Yesus disalib? Pertanyaannya juga gitu. Kenapa orang manusia terpilih, hamba Allah yang terpilih, putra Allah yang terpuji itu, kenapa harus mati disalib? Inilah misteri penderitaan. Allah izinkan semuanya itu untuk karya keselamatan. Termasuk jika orang yang kelihatannya hidupnya lurus, benar, kok dia kok banyak masalah ya Romo ya. Allah izinkan sebagai, mungkin Allah izinkan sebagai pembelajaran untuk orang lain. Lihat, ini ada hambaku. Dia dicobai, tapi dia bertahan. Dia ditinggalkan suaminya, mungkin mengalami KDRT, mungkin ya.
orang ini mungkin gagal dalam pekerjaan, gagal dalam rumah tangga, tapi dia kok tetap percaya sama Tuhan, tetap berharap sama Tuhan. Lihat, ya dia tuh nggak salah ditinggalkan pasangannya. Misalnya loh ya, ini orang baik-baik. Apa salahnya ya Tuhan? Enggak ada yang salah sama dia. Justru dia memberikan kesaksian kepada kita semua. Lihat, ini orang benar, bertahan di dalam jalan Tuhan. Mungkin dia juga bahkan mengalami pemurnian sebelum nanti di alam akhirat. Dia sudah di dunia ini sudah mengalami pemurnian lebih dulu. Sehingga nanti di sana nggak usah lama-lama lagi. Ya toh? Jadi nggak perlu proses lama pemurnian lagi nanti di sana. Karena di dunia dia sudah mengalami pemurnian. Jadi Bapak Ibu yang mengalami seperti itu, Anda melihat orang seperti itu, ya Anda berdoa supaya orang ini jangan sampai meninggalkan apa yang sudah benar dia lakukan. Supaya tetap komitmen, tetap berjalan di jalan yang benar. Anda harus bersyukur ada kesaksian seperti itu. Ada orang yang dalam penderitaannya, dia masih percaya sama Tuhan. Dalam kesusahannya, dia kok masih bisa bersyukur ya. Dia makan 1 kali sehari kok masih bisa bersyukur. Lah saya ini mau makan berapa kali aja bisa, kok sulit bersyukur. Nah itu kan sebenarnya menjadi tamparan bagi kita. Kita ini yang diberi banyak tetapi kurang bersyukur. Kita nggak melihat ke bawah. Ada orang yang hidupnya sangat susah. Coba Anda jalan kaki, dia jangan naik mobil terus. Lihat di jalan. Ada orang saya pernah ketemu ya, bapak-bapak itu usianya 80, 90 tahun. Masih pakai sepedanya itu nggak dipakai, dituntun gitu. Saya tanya, Pak ini apa? Ini jualan apa? Oh ini jamu, tapi saya nggak ada yang beli, nggak laku. Terus saya lihat, Bapak sudah sarapan? Belum. Ya sudah. Ini Pak, sekedar untuk beli sarapan. Bukan saya kasih uang 5.000, 20.000, 100.000. Ya, itu uang saku saya 1 bulan. Saya berikan. Ya bukan saya pengen apa, tapi saya mau melihat banyak orang yang kalau Anda melihat ke bawah, coba di jalan itu loh, Anda perhatikan. Orang banyak yang lebih susah dari Anda. Dan masih bisa bersyukur, punya pengharapan. Nah, Anda ini yang sebenarnya masalahnya nggak seberapa, masih bisa hidup, punya tabungan, punya rumah, punya mobil, masih nggak bersyukur. Ya, coba deh buka mata, buka hati, buka belas kasih Allah terhadap sesama. Lihat di jalan itu. Ada tangan-tangan Tuhan di sana yang perlu Anda tolong. Ya, saya nggak hanya ngomong teori, praktek, ke jalan, temui orang-orang yang benar-benar susah. Disitulah Anda tunjukkan belas kasih Anda. Amalkan, praktekkan. Jangan hanya dibaca, didoakan aja. Amalkan. Itu dari saya. Baik Romo, pertanyaannya ada lagi dari Ibu Vivi. Romo, saya suka kepikir jika belas kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tetapi kenapa banyak kesengsaraan yang terjadi di dunia ini? Dan banyak juga yang bunuh diri. Karena tidak ada pertolongan bagi yang bersangkutan. Ya, baik. Terima kasih ya. Ya, misteri penderitaan, misteri kejahatan ada. Jadi kalau kami belajar filsafat dulu, kejahatan itu adalah kekurangan dari kebaikan. Jadi kebaikan itu seharusnya penuh, tapi ada kejahatan. Kejahatan itu adalah kurangnya dari kebaikan Allah. Jadi ternyata memang realitas kehidupan dunia ini memang tidak sempurna. Ada kebaikan, ada juga kejahatan. Ada penebusan, ada dosa. Ada kegelapan, ada terang. Jadi kita nggak bisa mengharapkan dunia ini sempurna ya,
Tetapi kita berdoa bukan seperti ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Masalahnya, apakah kehendak Allah sungguh-sungguh terjadi secara penuh dalam kehidupan ini? Kan manusia diberi kehendak bebas, Ibu, Bapak. Ya kan? Hanya satu yang Tuhan tidak bisa kendalikan adalah kehendak bebas manusia. Manusia bisa menolak, manusia bisa menerima penebusan atau belas kasih Tuhan. Maka ada kejahatan karena manusia menolak belas kasih Tuhan, menolak penebusan Tuhan. Maka ada kejahatan karena kebebasan manusia. Ya, kehendak bebas manusia itu yang tidak bisa diambil. Karena sejak Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan itu sebenarnya kehendak bebas. Kalau misalkan manusia dulu di Taman Eden, di surga, ya nggak akan pernah ada dosa di sana. Semua seperti malaikat, sempurna semuanya. Tapi ketika manusia, Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa, memetik pohon buah kehidupan, yaitu kehendak bebas. Disitulah manusia boleh memilih apakah menerima atau menolak rahmat Tuhan. Disitulah terjadinya awal mula misteri penderitaan. Kenapa kok ada penderitaan? Ya karena itu penyalahgunaan kehendak bebas manusia. Tidak mau menerima, melakukan kehendak Allah di dunia ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang bunuh diri. Jadi saya pernah bertugas di St. John of God Mental Hospital di Irlandia. Saya sebagai kapelan di sana. Saya melihat beberapa kasus-kasus orang dengan suicidal thoughts, ya, ada keinginan untuk bunuh diri, ya. Yaitu orang-orang ini adalah orang-orang pertama depresi. Depresi, ada gangguan mental disorder yang perlu pertolongan. Ya, jadi pertama orang misalkan gini, orang yang bahayanya adalah orang introvert, orang yang tidak mau cerita sama orang. Itu berbahaya karena dia punya masalah dipendam sendiri. Itu ketika masalahnya buntu, dia memilih jalan itu, ya, mengakhiri hidupnya. Baru-baru ini saya punya teman saya itu punya kos-kosan, ya. Jadi kos-kosannya itu kan kos-kosan laki-laki semua, ya. Terus laki-laki, bukan perempuan ini, kos-kosan laki-laki. Kemudian suatu ketika pintu rumahnya itu digedor-gedor sama anak kos-kosnya. Bu. Nah, itu kebetulan teman saya itu seorang ibu yang punya kos. Bu. Ini Bu, ada kejadian. Kenapa? Ada yang bunuh diri di kamar kos. Laki-laki. Katanya Katolik pula. Dan anak ini terkenal santun, kalem, sopan, ganteng, baik. Dia mengakhiri hidupnya menggantung dengan tali rafia di kamar. Kenapa? Katanya teman-temannya, pacarnya juga mengakui bahwa dia putus cinta. Coba bayangkan, ya kan? Nggak pernah cerita ke ibu kosnya, nggak pernah cerita. Ya, akhirnya terungkap, pacarnya sendiri yang ngomong. Oh iya, karena saya tahu dia tidak terima diputus. Begitu. Ini salah satu contoh, ya. Yang kedua mungkin orang bunuh diri selain depresi, ya karena memakai obat-obatan, bisa juga. Jadi dia pengaruh dari obat-obatan, ya, halusinasi berhalu, ya. Dia ngelihat misalkan saya seperti dikejar-kejar ular, padahal nggak ada ular. Lalu dia loncat dari gedung tinggi dari apartemennya, loncat, sudah habis. Jadi yang ketiga juga bisa juga roh jahat. Roh jahat. Jadi ada kalau orang itu lemah imannya, apalagi berdukun-dukun ke paranormal, pakai ilmu-ilmu hitam begitu, ya, itu bisa jadi pintu roh jahat
menguasai pikirannya lalu mengambil jalan pintas, mengakhiri hidup. Jadi banyak faktor orang bunuh diri ya. Maka dari itu memang betul mereka perlu pertolongan. Masalahnya siapa yang menjadi teman mereka? Kalau Anda menemukan orang dengan gejala seperti itu, segera Anda laporkan ke keluarganya. Ini butuh ke psikolog, ke psikiater. Ini butuh ke konselor ya. Nah, supaya mereka dikasih obat. Kalau memang depresinya itu harus ditangani dengan medication, dengan obat, ya harus diberi obat memang. Dengan dokter tahu dosis tertentu untuk mengurangi tingkat depresinya. Tapi ada orang yang dengan mungkin dinasehati, dibimbing, dikontrol gitu ya, mungkin dia bisa tingkat depresinya bisa dikurangi. Tapi ada yang nggak bisa, harus obat. Harus obat. Dan itu harus orang ahli yang ngerti tentang itu. Jadi nggak bisa semata-mata, bawa aja ke Romo pasti sembuh. Nggak semua. Ilmunya Romo juga nggak menguasai tentang medis ya. Maka saya bilang orang depresi itu kadarnya beda-beda. Ada yang harus ditangani dengan obat, ada yang cuma ditangani dengan terapi-terapi, ya. Ada yang mungkin kalau dia karena kekuatan jahat, ya mungkin Romo bisa melepaskan. Tapi kalau ini penyakit mental disorder, harus orang medis dengan pemakaian obat-obatan tertentu yang untuk mengurangi tingkat depresinya. Ya, jadi itu mengenai orang bunuh diri ya. Ya sejauh pengalaman saya berpraktek di mental hospital di luar negeri. Terima kasih. Terima kasih Romo. Yang lainnya nggak ada apa-apa lagi, hanya ada yang berterima kasih kalau Romo sudah memberikan penguatan mental. Di sini ada yang sakit sudah bertahun-tahun, juga ada yang menjadi acuan ya dari dia bilang, ya betul Pater, kadang saya melihat seorang dan menjadi acuan bagi diri saya dan sikap dalam rohaninya. Ini oleh Ibu Anna Maria. Saya mengerti Tuhan arahkan hati dan pikiran kita. Apa seperti itu bisa Pater mohon arahannya. Saya mengerti Tuhan arahkan hati dan pikiran kita. Apa seperti itu bisa Pater mohon arahannya Pater. Gimana Tuhan bisa mengarahkan pikiran kita, maksudnya gimana? Saya ulang lagi, ya betul Pater. Kadang saya melihat seseorang dan menjadi acuan bagi diri saya. Jadi sikap dalam rohaninya. Saya mengerti Tuhan arahkan hati dan pikiran kita. Apa seperti itu bisa Pater? Oh, iya, maksudnya dia mencari role model kayaknya ya. Role model. Oh ya, role model lah saya bilang tadi ini orangnya kok tekun, orangnya kok dalam penderitaan dia sabar, dia mengalami kesakitan, rasa sakit, mengolah rasa sakitnya dengan penuh penyerahan diri, mempersembahkan sakitnya kepada Tuhan. Mungkin seperti itu, ya bisa menjadi sebagai role model, sebagai teladan ya untuk kita semua ya. Lihat deh, banyak santo santa pun bertahan sampai akhir hidup dalam kesakitannya. Contoh Santa Teresia Lisieux usia 24 tahun meninggal karena kanker paru-paru ya kan. Ada juga santo santa yang lain ya yang menderita kusta, yang menderita sampai akhir hayatnya mereka mempersembahkan itu semua sebagai kurban yang berkenan di hadapan Tuhan begitu. Itu boleh sebagai contoh ya. Mungkin sama juga seperti Bunda Maria ya, Mo? Oh iya sangat itu luar biasa Bunda Maria. Mo, tadi saya agak menggelitik tuh Mo yang Romo ada bilang waktu yang tentang kerahiman ilahi yang waktu menyelami itu, yang Romo bilang tapi jangan sampai hanyut.
gitu oleh kedalaman. Itu maksudnya apa ya, Mo? Oh iya, itu bahasa simbolis ya. Bahasa Iya. simbolis. Jadi tadi saya mau mengatakan sebelum menyelam persiapkan bekal dulu. Kita harus kuat dulu. Ya kan, dengan hidup rohani tadi, baca firman. Ya itu tadi, sebenarnya itu tadi. Bukan soal hanyut gimana. Kita kan kalau nyelam di Kerahiman hanyut kemanapun nggak masalah sebenarnya. Tapi sebelum nyebur, memang kita harus kuat. Kuat dalam apa? Karena untuk menerima belas kasih Allah itu kita harus dituntut berbelas kasih sama orang. Nah ini kita harus kuat. Ya enggak? Jadi kayak Kita nggak harus hanya kuat. menerima aja ya, Mo. Nah itu. Iya, harus berbagi Itu. lagi ya, belajar Iya. mengasihi, berbelas Supaya kuat kasih. gimana? Baca firman. Kalau ada orang yang memusuhi saya, berapa kali saya harus mengampuni? 70 kali, 7 kali, ke 7 kali. Iya kan? Jalanin ya, Mo. Ah, Ya, seperti itu. Nah, seperti itu maksudnya. Oke, Ya. Mo. Terus nih ada apa lagi ya? Udah. Tadi cuman ada Ibu Amina Kampu Bolon bilang pesan yang disampaikan Romo sangat memukau dan membuat saya diubah cara pandang menyelami kasih Allah. Amin. Udah ya. Selebihnya ada yang minta dimasukkan ke dalam grup nanti oleh Bu Maria Jo ya, Bu. Baik. Syukur pada Allah. Oke, kita segera akan mengakhiri ibadat pada malam hari ini dengan nyanyian penutup, kemudian dilanjutkan oleh Romo dengan doa penutup dan doa berkat. Kami persilakan, Ibu. Baik. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Romo Robi yang sudah membawakan renungan malam hari ini. Disadarkan kembali, diingat kembali bahwa betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu Maha Rahim kepada kita. Maka kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Rahim, kami mengucap syukur hari ini, malam ini kami boleh belajar menyelami samudera kerahiman-Mu. Kiranya dengan ajaran-ajaran yang Kau sampaikan malam ini sungguh-sungguh menggerakkan kami, agar kami bertekun setia di dalam kasih-Mu, di dalam belas kasih-Mu, dan terutama dalam difusi kepada kerahiman ilahi ini yang sungguh-sungguh sangat membantu kami bertumbuh untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang kami terima. Kami juga mohonkan Tuhan semua intensi-intensi yang diucapkan malam ini. Biarlah Tuhan yang berbelas kasih menerima semua permohonan-permohonan kami untuk saudara-saudari kami yang berjuang bergulat dalam sakitnya. Tuhan, kuatkan mereka, pulihkan mereka, dampingi mereka, bantu mereka mempersembahkan penderitaannya dengan penderitaan Yesus Kristus disalib. Juga saudara-saudari kami yang meninggal, kiranya Tuhan berbelas kasih pada jiwa-jiwa ini. Biarkan mereka menikmati belas kasih-Mu dan pengampunan kekal-Mu. Hadirlah sebagai Raja Kerahiman, bukan sebagai
hakim yang adil, karena siapapun tidak akan tahan di hadapan pengadilan-Mu ya Tuhan. Namun kami percaya, kami anak-anak-Mu ini datang berlindung kepada kerahiman-Mu, agar kami beroleh belas kasih-Mu. Jauhkanlah murka-Mu terhadap kami, tetapi palingkanlah wajah-Mu yang berbelas kasih kepada kami semua. Terima kasih untuk malam ini, malam yang sungguh bermakna bagi kami, agar kami juga malam ini boleh beristirahat, supaya besok pagi bangun kembali dalam keadaan segar, penuh damai, penuh semangat, penuh belas kasih. Akhirnya ya Tuhan, doa kami ini kami mohonkan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kerahiman kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.